nasihat yang ditujukan kepada para ibu-ibu. Dan kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melapangkan dada-dada para ibu-ibu untuk mau mendengarkan nasihat-nasihat ini dan semoga bisa melaksanakan nasihat-nasihat ini. Dan tentunya namanya nasihat, nuansanya nuansa kritikan. Namanya nasihat bernuansa-nuansa kritikan. Dan kita tahu bahwasanya masuk surga tidaklah mudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huffatil jannatu bil makarih." Sungguhnya surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci. Dibenci oleh hawa nafsu, dibenci oleh kesenangan, berlawanan dengan hasrat dan keinginan syahwat kita. Namun demikianlah tidak mungkin seorang bisa masuk surga kecuali setelah melewati rintangan-rintangan tersebut. Nasihat yang akan saya sampaikan adalah nasihat yang umum, ya, yang berkaitan dengan ibu-ibu. Nasihat yang lebih khusus berkaitan dengan kehidupan keluarga. Karena insya Allah yang hadir rata-rata sudah berkeluarga, rata-rata sudah memiliki suami dan rata-rata juga sudah memiliki anak-anak. Oleh karenanya nasihat ini terfokuskan tentang bagaimana menjadi wanita yang solehah dalam kehidupan keluarga. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap wanita berharap untuk mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan rumah tangganya. Berharap untuk bisa meraih kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya. Namun ingatlah bahwasanya tidak mungkin kebahagiaan bisa diraih oleh seorang wanita dalam kehidupan rumah tangganya kecuali jika kebahagiaan tersebut adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Percuma memiliki dunia yang banyak, percuma memiliki suami yang tampan, percuma memiliki mobil yang banyak, akan tapi ternyata anti tidak ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan tersebut tidak akan datang. Memang anti akan merasakan kelezatan, memang anti akan memuaskan syahwat anti, akan tapi kebahagiaan adalah suatu yang tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hati-hati hamba-hamba yang Allah kehendaki. Oleh karena sering para ulama menyebutkan perbedaan antara kelezatan dengan kebahagiaan. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan, mereka mendapatkan kelezatan. Orang yang berzina dia merasakan kelezatan, orang yang minum khamar dia merasakan kelezatan, orang yang narkoba merasakan kelezatan, tapi mereka tidak meraih kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu keindahan yang terpatri dalam hati seorang hamba dan dia kekal dalam hati tersebut. Dia bertahan lama dalam kondisi apapun, kebahagiaan tersebut senantiasa dalam hatinya. Berbeda dengan pelaku maksiat atau orang-orang yang tidak mencari keridhaan Allah, mereka memuaskan syahwat mereka, memuaskan hawa nafsu mereka. Benar mereka mendapatkan kelezatan tetapi kenikmatan sesaat. Adapun kebahagiaan adalah kenikmatan yang senantiasa terpatri dalam hati seorang mukmin atau seorang wanita mukminah dan senantiasa berada bersamanya dimanapun dia berada. Oleh karena ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah tidak mungkin keluarga lelaki dan istri bisa meraih kebahagiaan hakiki kecuali jika mereka bersama-sama, istri dan suami bersama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan mawaddah dan rahmah di antara pasangan suami istri. Tadi di mukaddimah sudah saya sampaikan bahwasanya pembahasan kita adalah berkaitan dengan nasihat terhadap para istri, bagaimana bisa menjadi istri yang sukses, istri yang berhasil, sukses dunia dan akhirat. Maka saya akan bacakan hadis-hadis, beberapa hadis yang menjelaskan tentang indahnya menjadi seorang istri yang solehah. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dunya mata, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Sungguhnya dunia itu perhiasan, dan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Rasulullah SAW menamakan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini menunjukkan bahwasanya wanita solehah merupakan perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bisa menjadi wanita yang solehah? Tentunya
harus memiliki sifat-sifat yang menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap dia menghadapi suaminya. Di antara hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat wanita yang solehah, Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nisa allati idza nadharta ilaiha sarratka." Sebaik-baik wanita yaitu jika wanita tersebut engkau lihat maka akan menyenangkanmu. Wa idza amartaha ata'atka. Jika engkau merintahkan dia maka dia pun taat kepadamu. Wa idza ghibta anha, jika engkau tidak berada di sisinya, hafizatka fi nafsiha wa fi maliha. Jika engkau sedang tidak ada, maka dia akan menjaga dirinya dan akan menjaga hartanya atau menjaga hartamu. Ini di antara sifat-sifat yang Rasulullah SAW sebutkan tentang wanita yang solehah. Kalau kita perhatikan sifat-sifat ini, dia berkaitan dengan muamalah dengan suami. Wanita yang solehah, dia harus bermuamalah baik terhadap Allah dan bermuamalah baik dengan suaminya. Karenanya tidak mungkin dikarenakan istri yang solehah kecuali dia menggabungkan dua perkara ini. Dia taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk ketaatan dia kepada Allah dia adalah taat kepada suaminya, membahagiakan suaminya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menggabungkan di antara kedua perkara ini. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dari hadis Abu Hurairah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Hadis diriwayatkan Ibnu Hibban. Kata Rasulullah SAW, jika seorang wanita salat 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia jaga kemaluannya, ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hak suami, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia akan masuk dari pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Karenanya tidak mungkin seorang wanita dikatakan wanita yang solehah kecuali jika dia telah menggabungkan di antara dua perkara ini, taat kepada Rabbnya dan taat kepada suaminya. Perhatikan hadis tadi yang kita sebutkan. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nisa, sebaik-baik wanita itu wanita yang solehah. Allati idza nazarta ilaiha sarratka. Jika engkau yaitu sang suami melihat kepadanya, maka dia akan menyenangkan hatimu. Dia akan menyenangkan hatimu. Enak untuk dipandang. Ya. Membuat menjadi kita rindu untuk memandangnya. Ini istri yang solehah. Tetapi kalau sebaliknya dilihat kecut, wah ini repot. Kemudian dilihat sepet, ini juga repot. Ngelihat dia nggak tahan lama, pinginnya nengok yang lain, ini juga repot. Seorang wanita berusaha mewujudkan hadis ini. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan predikat sebagai wanita terbaik. Yang bilang demikian Nabi SAW. Khairun nisa, wanita terbaik. Allati idza nadarta ilaiha sarratka. Kalau engkau melihatnya maka akan menyenangkan engkau. Ini harus bagaimana cara seorang wanita untuk bisa mewujudkan sifat ini. Kalau dilihat oleh suami maka menyenangkan hatinya. Saya katakan para ibu-ibu, kita berbicara tentang nasihat kepada wanita, meskipun bapak-bapak di sini juga hadir ya. Bapak-bapak nanti pembahasannya lain. Nasihat kepada serangan terhadap bapak-bapak ini lain lagi. Sekarang nasihat tertuju kepada ibu-ibu. Satu saja di sini, dia tadi kalau mau jadi wanita yang terbaik, tadi Rasulullah SAW sebutkan 3 sifatnya. Kalau dilihat menyenangkan, kalau disuruh nurut. Yang ketiga, menjaga diri, menjaga harta suami tatkala suami tidak ada. Ini 3 sifat yang merupakan mengantarkan seorang wanita mendapatkan predikat sebagai wanita terbaik. Wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wanita terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Wanita terbaik di hati suaminya. 3 sifat ini. Baik, sekarang pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini berkisar tentang 3 perkara ini aja. Dan kita mungkin tidak akan panjang lebar membahas tentang hal-hal yang panjang lebar, tapi kita berbicara khusus tentang 3 ini. Bagaimana
seorang wanita berusaha untuk memenuhi predikat sebagai wanita terbaik. Bagaimana berpikir, saya kapan bisa menjadi seperti wanita ini? Yang kalau saya dilihat oleh suami saya senang melihat saya. Inginnya ngelihat saya. Kalau saya tidur wajah saya dipandang, kapan saya seperti itu? Bukan waktu saya tidur dia malah malingkan wajahnya. Malah lihat Facebook, lihat akhwat yang lain. Lihat cewek yang lain. Kapan saya bisa seperti itu di hadapan suami saya? Kalau saya diperintahkan, saya nurut selama saya mampu. Tidak mengkerut wajah. Tidak mengatakan tidak mengatakan nanti saja. Kapan saya bisa seperti itu? Kemudian, kapan saya bisa menjaga diri saya? Jika suami saya tidak ada, maka saya jaga diri saya. Ya, menjaga kemaluan saya, menjaga harkat dan martabat saya, dan juga menjaga harta suami saya. Baik ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana kita bisa membuat suami kita senang melihat kita? Tentunya hal ini tidak mungkin bisa membuat suami kita senang melihat kita kecuali kita berakhlak yang mulia. Akhlak mulia adalah perkara yang sangat penting. Kemudian juga menjaga penampilan kita. Kemarin 2 hari yang lalu, hari saya pertama datang sini hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat 2 hari yang lalu. 3 hari yang lalu ya. Sekarang Senin, 3 hari yang lalu. Datang seorang lelaki menemui saya. Dia bilang, Ustadz kan nanti mengisi pengajian tentang nasihat kepada para wanita. Saya bilang, iya. Tolong nasihati para wanita, Ustadz. Kelihatannya dia mengeluh sama istrinya. Ya. Ada apa? Itu Ustadz. Tolonglah nasihat sama wanita itu. Rapi-rapikan tubuhnya, harumkan tubuhnya, tempat tidur tolong diperhatikan. Waduh, kasihan lelaki ini. Loh, dalam hati saya, kenapa dia tidak ngomong langsung? Mungkin dia takut. Mungkin istrinya kekar, wallahu alam. Kenapa dia takut menyampaikan kepada istrinya? Kok saya yang jadi korban suruh menyampaikan kepada para istri? Rupanya ini salah satu masalah yang kelihatannya sepele namun dilalaikan oleh banyak wanita. Bahwasanya wanita harus merias dirinya di hadapan suaminya, memperhatikan kecantikan tubuhnya, perhatikan keharuman tubuhnya. Jangan sampai ada keluar bau yang tidak enak dari tubuhnya sementara suaminya sedang mendekapnya. Tetapi tatkala suaminya mendekapnya, hendaknya yang tercium adalah aroma yang indah. Bukankah dalam hadis tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melamar seorang wanita, maka Rasulullah sallam mengutus kalau tidak salah Ummu Salamah untuk mengecek kondisi wanita tersebut. Kata Rasulullah sallam di antaranya wa shummi awaridhaha. Kata Rasulullah sallam, ciumlah bagian mulutnya. Jadi, disuruh untuk mencium bagian apa? Bagian mulut. Ini untuk apa tujuannya? Untuk mengecek wanita ini bersihan atau tidak. Jangan-jangan wajahnya cantik, begitu buka mulut, abab keluar. Tahu abab enggak? Abab itu aroma yang keluar dari mulut, ternyata membuat seorang tidak mampu untuk menahan bau tersebut. Sebagian lelaki, sebaliknya juga sebagian wanita tidak kuat dengan aroma-aroma yang tidak enak. Ini berarti menunjukkan Rasulullah SAW ingin mencari istri yang bersihan. Istri yang bersihan. Saya tahu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang istri adalah pekerjaan yang sangat berat. Mengurus anak pekerjaan yang sangat berat. Menyiapkan makanan buat suami pekerjaan yang sangat berat. Tentunya ini semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sisihkan waktu untuk bisa merias diri, memperhatikan kondisi diri. Sisihkan waktu untuk mempercantik wajah. Dalam bahasa sekarang artinya sisihkan waktu untuk perawatan. Perawatan itu penting. Ya, perawatan itu penting. Kita ingin suami kita bahagia di sisi kita. Bukankah suami kita tatkala keluar bekerja banyak dia lihat bunga-bunga yang bertebaran. Dia tidak mau lihat bunga tersebut terkadang datang menghampiri. Susah dia untuk menundukkan pandangan. Dia berusaha untuk menundukkan pandangan tetapi terkadang imannya lemah. Maka dia pun mengangkat pandangannya, lalu dia lihat bunga tersebut. Tatkala dia melihat bunga tersebut, maka tidak sengaja dan bahkan otomatis dia pun membandingkan dengan istrinya. Kok bunga yang di rumah tidak seperti bunga di hadapan saya? Terkadang lelaki seperti itu. Oleh karenanya, seorang wanita yang solehah, ingat bahwasanya di antara tujuan pernikahan, kata Rasulullah SAW, fa innahu aghaddu lil basar, bahwasanya pernikahan lebih menundukkan pandangan.
Karenanya dia berusaha untuk memperhatikan dirinya, untuk bercantik tubuhnya, untuk memperharum tubuhnya, ya, berhias, memakai baju yang indah di hadapan suaminya, agar suaminya bisa menundukkan pandangannya. Bukankah kalau dia membantu suaminya untuk menundukkan pandangannya, maka dia akan mendapatkan pahala? Iya, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah mewujudkan salah satu dari tujuan pernikahan, yaitu menundukkan pandangan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salat mendatangkan pahala, sebagaimana puasa mendatangkan pahala, sebagaimana bersedekah mendatangkan pahala, berhias untuk suami juga mendatangkan pahala, diet demi suami juga mendapatkan pahala, menguruskan badan demi suami juga mendapatkan pahala, merapikan tempat tidur demi suami juga mendapatkan pahala, beli parfum untuk dirinya di hadapan suami juga dapat pahala. Jangan hilang dari benak kita bahwasanya ini salah satu tujuan paling utama dari pernikahan adalah menundukkan pandangan. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat." Jika seorang lelaki mengajak istrinya untuk berhubungan, lantas wanita tersebut tidak mau, fabata ghadban, maka sang lelaki kemudian tidur malam dalam keadaan marah, la'anat hal malaikah, maka malaikat akan melaknatnya hatta tusbih, sampai pagi hari. Sampai pagi hari. Ini menunjukkan permasalahan masalah ini, masalah menundukkan pandangan, masalah memenuhi hasrat suami adalah perkara yang penting dalam pernikahan, bahkan perkara yang terpenting dalam pernikahan. Bahkan perkara yang terpenting dalam pernikahan. Ya. Sampai-sampai tadi wanita yang tidak memenuhi hasrat suaminya dilaknat oleh malaikat. Sampai kapan? Sampai pagi hari. Bahkan dalam riwayat kata Rasulullah SAW, illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha. Kecuali yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan murka kepada wanita ini. Kenapa? Sang lelaki tidak bisa memenuhi hasratnya. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, jika seorang lelaki mengajak istrinya, maka hendaknya dia taat kepada suaminya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, wa in kanat 'ala tanur, meskipun sang istri sedang memasak, ya, sedang membakar roti misalnya, sedang menggoreng ikan misalnya, tahu-tahu suaminya mengajak, maka dia tinggalkan masakannya tersebut. Kalau ternyata untuk mematikan api butuh waktu, tinggalin saja. Meskipun ikannya hangus, meskipun rotinya terbakar, enggak jadi masalah. Itu mubazir, ada kemudaratan, tetapi kemudaratannya ringan dibandingkan kalau dia menunda hasrat suaminya. Ibu-ibu harus camkan, jangan ibu-ibu mengkiaskan diri ibu-ibu dengan suami. Lelaki berbeda dengan wanita. Lelaki punya hasrat yang terkadang kalau dia lagi berkeinginan, dia tidak ingin ditunda. Seorang laki masih bisa bertahan tatkala dia kelaparan. Dia masih bisa sabar. Seorang laki, ya, mungkin dalam keadaan lelah dia masih bisa bertahan. Mungkin dia ngantuk-ngantuk, dia rela untuk begadang. Tetapi kalau sudah ada hasrat dalam dirinya, maka jangan ditunda-tunda. Dia akan jengkel sekali sama istrinya kalau ternyata hasratnya ditunda. Meskipun sang istri terkadang lagi tidak berhasrat, maka kalau dia suaminya lagi berhasrat, sang istri tidak berhasrat, maka sang istri berusaha mengkondisikan dirinya bagaimana bisa berhasrat sebagaimana suaminya. Karena memenuhi keinginan suami dalam hal ini ada hal yang tidak bisa ditunda. Ya, terkadang sang suami inginnya jam 1 malam, terkadang jam 3 sore, terkadang sudah azan kepingin. Oleh karenanya seorang wanita harus mengerti bahwasanya tidak sama antara wanita dengan lelaki. Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini perkara yang pertama saya sampaikan. Ya, ini berkaitan dengan muamalah. Kelihatannya sepele, namun ini adalah hal yang penting dalam melanggengkan kehidupan berumah tangga. Seorang istri berusaha memperhatikan penampilannya. Ingat, dia berusaha memperhatikan penampilannya, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Ya. Saya katakan, saya tidak menyuruh para ibu-ibu untuk merepotkan suaminya untuk perawatan dengan biaya yang mahal. Tidak, cari perawatan yang murah-murah. Ya. Yang murah-murah. Kalau punya uang lebih nggak jadi masalah. Ya, tetapi kalau tahu kondisi suami, ternyata kerjaannya cuma penghasilannya pas-pasan, ya insya Allah kalau suami penghasilannya pas-pasan juga dia tidak banyak nuntut. Tetapi meskipun suami tidak menuntut kita untuk berias, kita sendiri yang berias. Bersihkan rumah. Bagaimana seorang suami tatkala masuk ke rumah ternyata rumah berantakan, kotor.